Jika kita menyadari sebuah kesalahan, maka jangan terpuruk dengan penyesalan, tapi berfokuslah bagaimana kita membuat perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Setiap fase kehidupan manusia itu nggak mungkin jalannya lurus-lurus aja. Tenang aja semuanya teman-teman, di dunia ini sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Cuma ada yang fokus pada penyelesaian, ada yang fokus pada penyesalan. Nah, kira-kira teman-teman mau fokus pada tim yang mana nih? Apakah terpuruk dengan penyesalan saja tapi tidak berfokus bagaimana solusi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita? Kalau Bun Ai sarankan lebih baik sama seperti naik motor. Kita boleh nih ngelihat spion tapi sesekali aja, sehingga kita bisa menatap masa lalu bukan untuk difokuskan tapi untuk membuat kita jauh lebih berhati-hati lagi. Masya Allah tabarakallah, sudah masuk di tanggal 21. Waduh, ini YouTuber pada senang nih soalnya besok gajian. Jadi kalau YouTube tuh gajiannya di tanggal 22 ya. Dia tuh emang tahu aja waktu-waktu yang dompet udah kayak ruangan operasi sunyi dan senyap ya. Cuma dingin aja melanda ya foto-foto di dalam dompet. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau di Instagram ada nggak gajinya? Nggak ada, tapi sumber cuannya banyak banget di Instagram. Mulai dari affiliate, terus endorsement, Masya Allah. Tapi tenang, nggak semua rezeki harus punya kita. Jadi lakukan yang paling kita sukai, lakukan yang paling menurut kita itu bermanfaat, lakukan yang menurut kita itu seperti bermain-main tapi mendatangkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini Bun Ai baru dubbing di jam 5 sore hari ini. Mudah-mudahan masih kekejar tayang karena Bun Ai baru selesai banget ngajar kelas cara jitu atur uang di usia produktif supaya terbelenggu dengan pola hutang bunga sampai kita tua tuh masih aja polanya hutang bunga nggak selesai. Jadi intinya sih setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu selalu aja nggak pernah lepas sama cicilan. Nah, ini Bun Ai mau spill sedikit tentang materinya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang nyaksiin hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Apapun yang Bun Ai sampaikan berdasarkan pengalaman, bukan seorang pakar keuangan. Oke, di sini kembali lagi. Yang pertama, kita harus paham dulu kapan sih kita boleh berhutang. Kalau dianalogikan dengan kotak-kotak seperti ini, teman-teman bisa tulis penting, nggak penting, mendesak dan tidak mendesak. Ada kondisi di mana penting sih tapi belum mendesak. Sebagai contoh HP. Ini HP Bun Ai yang Bun Ai pakai hari ini, yang sering Bun Ai buat ngajar, itu retak banget LCD-nya. Laptop yang biasa buat nginput data TK super duper lemot. Tapi menurut Bun Ai masih ada beberapa prioritas tujuan finansial yang akhirnya Bun Ai mengenyampingkan itu dulu. Mengenyampingkan, iya. Akhir bulan pokoknya juragan belibet Bun Ai mah ya. Kendaraan, rumah, laptop itu bisa dikategorikan penting, benar-benar penting, tapi nggak mendesak. Jadi kalau teman-teman mau berhutang rumah, difikirkan dulu kemampuan, difikirkan dulu nanti finansial ke depannya, atau bahkan kendaraan difikirkan matang-matang. Karena itu emang penting banget, tapi masih bisa dicari substitusinya. Selanjutnya adalah kondisi dimana nggak penting dan nggak mendesak. Contoh baju untuk koleksi aja, pajangan, atau penunjang hobi, ya beli helm lah misalnya, atau beli gesper lah, atau beli tas. Pokoknya hanya penunjang hobi aja gitu, ngumpul-ngumpulin. Nah itu sebenarnya sesuatu yang nggak penting dan juga nggak mendesak. Boleh kalau ada budgetnya, boleh kalau ada dana lebihnya silakan, tapi itu bisa jadi prioritas kesekian ya teman-teman. Termasuk juga ibu-ibu yang selalu aja pengen healing ke mall, healing makan di resto di setiap Sabtu dan Minggu. Bukan gak boleh, tapi dilihat dulu untuk budgetnya sehingga kita gak terkukung sama selesai kartu kredit cetak gitu kita langsung bikin hutang baru. Nah selanjutnya adalah yang nggak penting tapi mendesak. Contohnya apa? Promo ya, diskon, flash sale. Nah itu kan memang harus dibeli sekarang karena kalau enggak nanti nggak bakalan keulang lagi misalnya. Nah itu tuh juga nggak boleh berhutang. Jadi kondisi yang boleh berhutang apa Bun Ai? Kondisi penting dan mendesak seperti anak sakit, kelaparan, pendidikan yang wajib. Jadi pendidikan yang wajib ini maksud Bun Ai kalau kira-kira kita nggak
sanggup untuk sekolahin yang bayar, mohon maaf, kita lebih baik mengukur kemampuan dulu. Karena untuk dana pendidikan sendiri ada metode pendekatan kemampuan, ada metode pendekatan kemauan. Nah, itu bakal Bunda bahas tuh di kajian planner. Nah, buat teman-teman yang mau ikut gratis itu boleh banget langsung aja hubungi admin, nomornya nanti Bunda taruh di description box ya. Oke, sekarang kita masuk kenapa sih orang tuh susah banget lepas hutang. Ini berdasarkan pengalaman peserta Smart Mom Class dan alhamdulillah berhasil pelan-pelan untuk kayak ngurangin hutang, lepas dari hutang. Itu yang pertama adalah diajarkan untuk sanggup menanggung resiko. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak sanggup menanggung resiko sehingga selalu aja terkukung sama hutang. Resiko apa sih Bun Ai? Resiko nama baik, pengakuan, mental. Ya akhirnya kita itu stres tanpa solusi. Sebagai contoh banyak banget peserta yang datang dengan lilitan pinjol. Kita bilang jangan bayar dulu, tapi kan nanti diteleponin. Nah dia gak sanggup dong dengan resiko nama baik. Dia juga gak sanggup dengan pengakuan memang kita salah minjem dengan gak ngukur kemampuan. Akhirnya hal-hal itu yang ditreatment sama kita untuk dia sanggup nanggung resiko tersebut. Akhirnya ya udah, gak selamanya kok orang bakal ngomongin kita, gak selamanya kok kita akan seterkenal itu. Akan ada masa kok dimana orang-orang tuh udah lelah juga ngomongin kita ya. Nah kita harus persiapkan apa? Mental. Ibaratnya bayar hutang itu kewajiban, menjauhi riba itu adalah larangan. Antara kewajiban dengan larangan pastinya kita harus bersihin dulu larangannya, baru kita bisa melakukan kewajiban. Oke, lanjut di poin kedua. Nanti kita akan bikin video lanjutannya ya. Kayak seru banget nih kalau ngomongin masalah mental untuk ngadepin hutang. Oke, kita masuk dulu ke poin kedua, kenapa nggak bisa lepas dari hutang? Yang Bun Ai lihat, kalimat penarik hutangnya tuh dahsyat banget teman-teman. Nggak hutang nggak punya, ini maksudnya bercanda gitu ya. Ya kalau pertanyaan Bun Ai sih balik lagi, ketika nggak punya sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, apakah itu adalah sebuah aib? Apakah itu adalah sebuah kesalahan? Kan enggak ya. Tapi dengan kita terlilit, kita stres, kita jadi kufur, itu adalah sebuah kesalahan. Jadi berhenti untuk membuktikan diri, fokus pada pengembangan diri. Waduh, hidup Bun Ai ya. Maju untuk jadi ngonten ya di 2024. Bukan nyalek, cuma pengen konten. Oke, selanjutnya adalah mekanisme looping, dimana teman-teman tuh kalau doa selalu bilang ya Allah pengen lunas hutang dong. Nah kalau lunas hutang kan berarti harus ada hutangnya. Coba lebih spesifik, hutang itu kalimat negatif, kita minta rezeki Allah kalimat positif. Diganti, ya Allah minta dong rezeki 200 juta supaya menambah keberkahan hidup saya, ketenangan dalam ibadah. Nah jadi dalam doa pun teman-teman jangan pakai kalimat negatif. Iya betul banget. Tulis aja di kolom komentar kira-kira suka doa apa sih dengan kalimat-kalimat negatif. Tuh kan ngomongin kalimat negatif bunganya jatuh ya. Oh enggak, ini bukan bunga jatuh, bunga sedang bergeser ya. Kalimatnya positif lagi. Selanjutnya tar dulu. Mekanisme looping ini seru banget loh kalau dibahas. Bun Ai juga lagi ngebuka kelas kursus budgeting online. Iya, promo lagi nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman mau ikut itu HTM-nya 19.000 untuk 30 pendaftar pertama. Nah, untuk cek kuotanya lagi-lagi hubungi admin. Oke, selanjutnya di sini adalah rezeki akan ada untuk hutang. Jadi orang tuh bisa benar-benar mempercayai rezeki langsung kalau pas pengen ngutang. Bismillah aja. Nanti juga bakal kebayar. Kenapa sih kita nggak bilang bismillah aja nanti juga bakal kebeli? Nah, itu kan lebih menurut Bun Ai lebih positif. Dan ini yang paling penting, kalau teman-teman belajar sama pakar keuangan mungkin boleh berhutang, karena nggak selamanya hutang itu rugi. Hutang itu ada untungnya juga. Nah kalau berpikirnya masih sebatas untung rugi, ya nggak apa-apa berhutang. Tapi kalau budaya pribadi dan ngajarin di kelas gitu ya, coba kita menghindari hutang tuh karena keimanan. Kenapa kita nggak mau hutang? Ya karena Allah yang suruh, selesai. Sehingga kita tuh lebih fokus lagi. Kan nggak setiap keuntungan kalau Allah nggak suka kita harus ambil. Jadi kita lebih fokus lagi ya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman masih ngindarin hutang karena untung rugi, mungkin channel Bun Ai ini kurang cocok ya. Nah selanjutnya di sini adalah tidak fokus pada solusi, jadi buru-buru. Ketika utang itu bisa sabar loh nyicil, tapi ketika mau hijrah tuh kayak harus selesai, harus sesegera mungkin hutangnya lunas. Sabar Marimar, pelan-pelan. Dan kita harus merinci dulu secara detail jumlah hutang mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita membuat target kapan
kapan kita akan membidik hutang-hutang kita selesai. Selanjutnya kita akan membuat jalan pintas menembus batas. Waduh. Semangat ya menjadi manusia yang jauh-jauh lebih berkualitas ya. Oke, maksudnya apa? Kalau dengan income yang satu kita belum bisa, maka kita gunakan gitu seluruh kekuatan potensi diri untuk membuka income lainnya, sehingga hutang kita ini benar-benar cepat lunas. Nah, dengan adanya target jumlah hutang yang dilunasi akan membuat kita tuh jauh lebih fokus lagi pas dapat rezeki. Bukan teman-teman tuh cuma stres aja, ujung-ujungnya malah tetap nambah hutangnya. Jadi sesabar teman-teman, seyakin waktu itu akan lunas, sesabar itu juga kita hijrah. Ibaratnya kita bertahun-tahun dalam kesalahan, masa kita mau mengubah diri kita dalam 1-2 hari. Anggaplah setiap kesulitan kita berhijrah itu menjadi penebus dosa atas kesalahan kita yang lalu. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena pastinya yang terjadi di dalam diri kita ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.